Seharusnya semakin paham agamanya, semakin toleran. Semakin toleran, semakin paham agama, semakin toleran. Hakikat keagamaan itu di mana-mana sama ya. Iya. Hanya memang ajarannya berbeda, tapi hakikatnya kan kemanusiaan. Iya. Dan semua agama memberi kebebasan kepada orang, karena Tuhan tidak perlu orang beragama. Tuhan tidak perlu kita paksakan agama kita. Tuluslah beragama. Kalau ada orang punya agama lain yang berbeda dengan kamu, memang Tuhan izinkan itu. Silahkan. Mari kita berlomba dalam kebaikan. Kalau kita tidak bisa memiliki titik temu yang sama, ada titik temu yang lain yang kita bisa. Titik temu kita itu sekarang kemanusiaan. Persis. Bagaimana, Romo? Betul, Mbak. Jadi kalau misalnya gagasan ABI itu, kalau saya tidak salah menangkap, ditempatkan di dalam kerangka satu kata dialog. Itu yang paling real adalah dialog kehidupan. Jadi maksud saya begini, ketika saya hidup di suatu kampung, di desa saya misalnya ya, ada pohon mangga. Ya, kalau panen ya dibagilah sekampung. Nggak pikir ini Katolik kah, ini Islam kah, ini siapa. Ini kita bersaudara di dalam kehidupan ini. Itu dialog kehidupan. Sibuk banget sih. Apa ini lagi? Punya berapa sih kalian, Mbak? Narasi 175-an ya? Udah lumayan tuh mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Bananan itu termasuk yang ingkar Arab sih. Oh, betul. Ingkar Arab, jadi keluar dari tradisinya orang-orang Arab. Oh gitu? Emang tradisi orang Arab apa? Iya kan kalau tradisi orang, saya kan di Purwakarta kan ada satu kampung tuh, namanya Pasar Rebo kan. Pasar Rebo itu kan komunitas orang-orang Arab. Jadi kita tahu tradisinya kan. Ini kok beda? Apa ya? Mungkin karena pengaruh keluarga ya, Abi ya. Abi kan pendidik. Abi pendidik. Iya, dan dari kecil ya memang ditanamkan cinta ilmu kalau Abi tuh. Terus ngasih kebebasan buat anak-anaknya memilih profesi apa yang mau dilakukan. Memilih pilihan-pilihan dalam hidup tuh juga Abi aku ingat banget tuh, aku umur 12 tahun lulus SD. Dia pilihannya mau sekolah SMP negeri atau masuk SMP Islam. Aku yang disuruh milih sendiri gitu. Jadi dari kecil tuh memang udah kasih kepercayaan anak-anaknya untuk milih. Kan kalau tahun 90-an, 91 Guring loba nu nanya, "Pang rasa acreng." Ai saur salir Pak Dedi kumaha si bapak aing? Ya dilihatnya dari sosok mana, sisi mana. Gitu, namanya orang apalagi gubernur kan akan kelihatan hebatnya, akan kelihatan oonnya, akan kelihatan apa saja akan kelihatan sudah muncul dari kebijakannya pasti plus minus. Tapi menurut saya apapun keadaan gubernur kita kasih kesempatan apa saja yang dilakukan kasih kesempatan, silakan dia untuk mengekspresikan, untuk menjelajahi. Seperti jelema kakara kawin, ulah waka ngatur pamajikan, cet, perhatikan heula. Ieu teh golongan tukang nyatu, golongan tukang dangdan, golongan tukang jebleh, golongan tukang gigi limringan. Baca heula. Oh, si ieu mah, seeuceu ieu mah sakodak sakedik ameng, sakodak sakedik tuang. Oh, bakal jadi kudanil ieu mah ieu. Sakodak sakedik ceurik. Baca dulu. Nanti setelah terbaca penyakitnya apa, kekurangannya apa, itu tugas suami. Sekarang kan seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana, sudah di framing Gubernur Jawa Barat musuh Islam, Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu, cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur menyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol, itu saya simpulkan gubernur blow on, itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna, lain ukur hanya sebatas miwir ngomong dina bibir. Bagaimana kiai mau lepas dari politik? Harus tahu. Maka di sini betul-betul kita pegang dan harus dihayati, dirasakan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisikan hati ada dua, ada yang berharap ini berhasil dan ada yang berharap ini gagal.
Siapa yang berharap ini berhasil? Mereka adalah kaum-kaum nasionalis yang mencintai bangsa ini. Siapa yang berharap ini gagal? Para nyinyir dan para pembenci yang menjadikan politik sebagai tujuan hidupnya tanpa pernah bisa membedakan mana kepentingan politik dan mana kepentingan kebangsaan. Walaupun kebijakannya baik karena beda dengan politiknya, dia mengatakan buruk. Dan walaupun kebijakannya buruk karena sama dengan politiknya, dia katakan baik. Ini orang yang tidak punya spirit nasionalisme. Dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Saya katakan, dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Meskipun lidahnya berkata bertuhan pada Allah, tetapi hatinya dalam setiap hari hasud dan menjadikan politik sebagai tujuan hidup. Dan barangkali bisa dilihat dari seluruh rakyat Jawa Barat, karena ini tertransformasi lewat media televisi dan media digital. Yang menjadi petugas upacara hari ini bukan pasukan paskibraka yang biasa kita pakai, tapi mereka adalah peserta didik sekolah kebangsaan Dodik Lembang Rindam 3 Siliwangi. Waktunya tidak lama, hanya 18 hari, tapi bisa dibentuk. Pertanyaannya adalah, di sekolah mereka bisa dibentuk seperti ini? Kalau di sekolah tidak dibentuk hari ini, maka pertanyaannya adalah, berarti sistem pendidikan nasional harus dievaluasi. Dan kalau misalnya yang di Jakarta mau menyalahkan, kan disahkannya di Jakarta. Kan anggaran yang triliunan disahkan di Jakarta. Kenapa anggaran yang triliunan ini tidak terevaluasi dalam setiap tahun? Saya katakan, sistem pendidikan yang di dalamnya angka-angka yang hanya orientasinya materi dan kepuasan dalam outcome dalam sistem pengelolaan keuangan tidak akan melahirkan apapun kecuali tumpukan kertas, software dan hardware. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, bahwa kami sudah melakukan langkah-langkah dan upaya dalam rangka implementasi kegiatan MTQH. Tentunya Kabupaten Bandung ada 3 muatan lokal yang sudah kita lakukan. Pertama, untuk anak sekolah TK, SD, SMP sesuai dengan kewenangannya bahwa diwajibkan untuk mempelajari pendidikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan juga yang kedua, melaksanakan pendidikan bahasa Sunda. Dan yang ketiga, mengaji dan menghafal Al-Quran, sehingga guru ngaji hadir ke sekolah. Dan tentunya guru ngaji pun sudah diberikan insentif setiap bulannya sebanyak 109 miliar per tahun. Dan tentunya kami sudah instruksikan melalui surat edaran Bupati Bandung, dan mohon untuk bisa dijadikan kebijakan Provinsi Jawa Barat, yaitu dengan kegiatan maghrib mengaji di rumah atau di madrasah masing-masing. Tentu karena Pak Gubernur ini lagi ngetren, ya. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu kebijakan, jangan sampai dibawa ke barak Pak Gubernur. Jadi cukup diinstruksikan saja untuk anak-anak kita sekolah diwajibkan mengaji bagi agama Islam, mengaji pada maghrib di masjid atau madrasahnya masing-masing. Tentunya ini merupakan suatu harapan dan kebanggaan. Insya Allah anak-anak kita akan percaya dan juga akan nurut ke Pak Gubernur. Hatur nuhun Pak Gubernur, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jazakumullahu khairan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan seluruh peserta Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis yang lama mengaji di masjid, mengaji di pesantren, berguru di LPTQ, memasuki babak kualifikasi ikut musabaqah di tingkat desa, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, dan hari ini di tingkat provinsi Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih atas ketekunannya mengaji, membaca Al-Quran, memasukkan dalam relung hati yang paling dalam, sehingga Al-Quran itu nanti menjadi indera keenam dalam setiap manusia yang beriman dan beramal saleh.
Pada malam hari ini saya mengucapkan terima kasih juga dan rasa syukur dari Ciwidey, Kabupaten Bandung yang kebun tehnya banyak dibabadin. Mudah-mudahan ke depan bisa kembali hijau karena Quran mengajarkan hijau, dan saya lihat Kabupaten Bandung juga bajunya hijau. Makanya alamnya tidak boleh berubah, harus tetap hijau. Karena dari alam yang hijau akan mengalir air yang jernih dan putih. Saya ucapkan terima kasih, dan nanti ke ajudan saya tadi sudah membaca Quran dengan baik. Saya nanti nitip 50 juta. Karena untuk mencapai tingkatan itu lama. Tapi kalau yang tadi ngaji tadi adalah Bupati Kabupaten Bandung, saya kasih 100.